Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan bisa menuntut ilmu. Kita bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang zalim menuju zaman yang sekarang ini, menuju zaman yang terang benderang. Kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia hingga akhir zaman. Baik teman-teman, bertemu kembali bersama saya Wahyu Mentari Ningsih. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih tentang seputar hadis. Hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi itu tidak benar-benar dari Rasulullah SAW, atau bisa juga secara rincinya, secara jelasnya kita memahami bahwa hadis maudhu itu adalah suatu hadis yang diada-adakan atau suatu hadis yang dibuat-buat dan seolah-olah itu berasal dari Rasulullah SAW, padahal hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Atau secara jelasnya, secara sederhananya kita tahu bahwa hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu, bukan lagi hadis yang dhaif, bukan lagi lemah, bukan lagi pada tahapan lemah, akan tetapi hadis tersebut sudah menyentuh ke batas palsu. Hadis tersebut bohong gitu. Hadis palsu, hadis bohong gitu. Perlu kita pahami teman-teman bahwasanya hadis maudhu itu bukan hadis. Kalau dari pengertian hadis sebelumnya kita sudah tahu bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hadis maudhu ini adalah sama sekali bukan perkataan Rasulullah, bukan juga perbuatan Rasulullah, bukan juga pengakuan Rasulullah SAW, tapi ini adalah perkataan orang lain gitu. Tapi hadis ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, dan ini semuanya berbohong, seperti itu. Faktor-faktor munculnya hadis maudhu juga ada di sini, ciri-ciri hadis maudhu. Kita bisa mempelajarinya, dan juga ini bisa kita lihat dari aspek-aspek dan ciri-ciri hadis maudhu tersebut. Yang pertama yaitu salah satu dari perawi hadis tersebut berdusta. Kemudian yang kedua, hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang lebih sahih dari hadis tersebut. Jadi si hadis yang maudhu ini ketika dia bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang jauh lebih sahih dari dia, maka dia kemungkinan besar adalah hadis yang palsu. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut bertentangan dengan akal gitu. Setelah ditafsirkan, setelah dijelaskan, hadis tersebut bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kerasionalan manusia. Kemudian yang keempat, ini sangat banyak sekali kita temui, yaitu menjanjikan pahala yang sangat besar, yang sangat tidak masuk akal kepada suatu amalan yang sangat ringan. Kemudian menjanjikan azab yang sangat berat sekali kepada dosa yang ringan gitu. Jadi ketika ada hadis yang menjanjikan bahwasanya amalan tersebut cukup ringan, sangat ringan, akan tetapi ganjarannya sangat besar dan tidak masuk akal, itu mungkin salah satu daripada ciri-ciri hadis yang palsu.
Namun perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya penelitian hadis maudhu tidak bisa kita lakukan hanya berdasarkan dugaan kita saja. Akan tetapi ini semuanya dilakukan oleh para ulama di mana mereka sudah paham di bidang tersebut, mereka sudah tahu di bidang tersebut, mereka sudah mahir di bidang tersebut. Kita sebagai orang yang sekarang, yang generasi sekarang hanya bisa menerima gitu. Kita hanya bisa mencari sendiri mana hadis yang sudah ditetapkan sebagai hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu. Salah satu contoh hadis maudhu yang sangat populer sekali yaitu tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, hadis tersebut adalah hadis maudhu, padahal dia adalah kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang, kata pepatah orang Arab agar mendorong orang-orang menjadi bergiat dalam menuntut ilmu. Akan tetapi pepatah tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW, maka dia tidak bisa dimasukkan ke kategori hadis gitu, walaupun tujuannya baik. Dari pemaparan ilmu yang telah saya sampaikan, pemaparan materi yang telah saya sampaikan, bahwa kita harus lebih teliti lagi. Kita sebagai umat muslim harus mampu memilah dan memilih mana hadis yang palsu dan mana hadis yang sahih. Kita harus bisa memilih tersebut. Kita harus bisa mendeteksi tersebut gitu dengan belajar, ya tentunya dengan belajar. Kita banyak baca buku, kita baca kitab gitu. Kita lihat kitab-kitab yang sudah masyhur, kita hafalkan hadis-hadis yang sudah masyhur, kitab-kitab hadis yang sudah masyhur, kita teliti lagi, kita perbaiki lagi pengetahuan kita yang masih minim dengan rajin belajar tentunya, rajin membaca tentunya, dan juga jangan malas untuk bertanya kepada guru maupun orang-orang yang sudah mumpuni di bidang tersebut. Teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang hadis maudhu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman dan juga bisa menjadi pengetahuan untuk saya sendiri, kemudian bisa menjadi pahala jariah untuk saya sendiri. Dan semoga dengan adanya materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai hari ini bisa menjadi ombak untuk kita untuk semakin rajin dalam belajar menuntut ilmu, terutama itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Karena kalau misalkan kita tidak membuka mata untuk belajar ilmu agama, bagaimana kita untuk menyiapkan bekal untuk kedepannya, untuk nanti kita di akhirat, untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena semua yang kita pelajari di dalam Al-Quran, hadis itu adalah semuanya tata cara kita hidup di dunia ini, tata cara kita bermuamalat, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya undur diri. Mohon maaf apabila dari perkataan atau mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang dimengerti atau yang masih salah. Kita masih sama-sama belajar. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya minta ampun, dan semoga Allah membukakan hati saya, membukakan hati teman-teman untuk terus belajar dan membukakan seluruh pintu ilmu yang ada di dunia ini kepada saya dan juga kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.